Yuk kita mulai, santai dulu aja sambil tunggu yang lain masuk. Boleh Pak Andi, silakan kita pelan-pelan dulu aja ya tentang. Oke. Terima kasih ya semuanya, teman-teman yang sudah meluangkan waktu, ini luar biasa ya kesempatan ini. Saya nggak akan sia-siakan ya, jadi kita akan share sesuatu yang berharga ya. Share sesuatu yang membuat kantong pundi-pundi kita ini bertambah ya. Kalau yang mau ditambahin duit ini kita suka ini biasanya ya. Jadi saya suka nih kalau mempresentasikan ini. Kenapa? Karena banyak di luaran sana ya, banyak sekali yang jualan robot kalau saya bicara tentang bot, tetapi jarang yang punya konsep botnya seperti ini teman-teman ya. Kenapa gitu ya, nanti saya cerita. Jadi pada prinsipnya tunggu ya. Oke. Kita mesti memahami dulu konsep trading dari beberapa macam market ya. Jadi kalau di market forex mungkin teman-teman paham ya, di forex, di saham ini adalah sesuatu yang sering kita dengar, tapi di kripto ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain ya, kripto. Nah, kripto sendiri itu pada konsepnya sangat berbeda dengan forex teman-teman ya. Jadi kalau boleh dikatakan market di forex itu adalah trading dengan margin atau trading dengan menggunakan leverage. Nah, ketika kita menggunakan leverage, resikonya apa? Resikonya ya margin call. Nah, margin call itu adalah kondisi di mana aset kita dilikuidasi karena dana kita ini nggak cukup ya untuk nahan marketnya, nahan posisi kita ya. Nah, sedangkan di saham atau analoginya kalau saya suka biasanya kasih saham BCA gitu ya. Kalau saya pernah beli saham ada beberapa bank yang saya beli CIMB gitu ya. Nah, saya beli. Ketika saham itu turun 10%, besoknya apakah saya panik akan langsung cut loss, saya jual? Enggak, karena saya sudah beli semuanya tanpa margin, artinya duitnya 1:1 gitu ya, tidak ada leverage-nya, saya nggak pinjam duit sama broker. Nah, ketika besoknya turun lagi jadi 20% turunnya, apakah saya bingung? Mungkin justru saya akan beli lagi, saya average gitu ya. Jadi konsepnya saham tuh seperti itu. Kalau di forex nggak bisa teman-teman ya. Jadi misalnya di forex main XAU atau main Euro USD, ketika harganya turun 10%, wah ini sudah cukup banyak penurunannya ya. Kalau lotnya terlalu besar, kalau teman-teman tambah lagi, nah itu bisa-bisa yang disebut adalah margin call, di mana semua dana teman-teman ini akan disita oleh broker, akan dilikuidasi untuk membayar floating negatif yang ditimbulkan dari transaksi tersebut ya. Nah, itu adalah konsep trading dengan leverage, atau biasanya yang pakai itu adalah produk derivatif ya. Jadi produk-produk yang di futures atau derivatif itu adalah produk yang menggunakan leverage. Nah, sedangkan di kripto ini adalah produk spot ya. Di kripto ini sama seperti saham, jadi spot mainnya. Nah, contohnya apa? Kalau forex itu yang spot adalah money changer ya. Money changer yang ada di mall ya. Kalau ada di Surabaya ada 2 sisi gitu ya. Kemudian ada lagi beberapa money changer. Nah, kalau kita beli US dollar $1.000 ya kita harus siapin uang 15 juta ya, nggak boleh cuma dengan uang 1,5 juta. Nah, kalau di forex MetaTrader bisa dengan uang 1.000 seakan-akan tradingnya 100.000, itu yang terjadi ya. Nah,
Jadi kita mainnya di spot, dan spot itu secara syariah dia halal ya. Jadi memenuhi hukum syariah karena kita tradingnya di spot, teman-teman. Nah, kita bicara tentang yang namanya DGP bot. DGP bot itu apa sih? Jadi banyak sekali robot kripto di luaran sana. Apa yang membedakan robot kripto DGP ini dengan yang lain ya? Ada yang inisialnya R, ada yang inisialnya BCP, ada yang inisialnya K, macam-macam ya. Nah, dari semuanya itu kalau saya melihat yang cukup bisa menghasilkan profit konsisten, saya rasa adalah DGP bot. Ya, kenapa? Nah, sebelum itu saya cerita latar belakang dulu. Jadi gini teman-teman, beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya dikenalkan oleh seseorang, ada di sini juga Pak Timothy ya, sahabat saya, dia adalah teman sekolah saya waktu saya sekolah forex gitu ya, jadi satu kelas kita. Nah, beliau sekarang sudah sangat advance sampai bisa buat robot forex segala, dan sudah ditawar di beberapa teman yang punya company buat forex gitu ya. Nah, saya bersyukur kenal beliau. Nah, pada saat itu kita ini melihat sebuah peluang dengan adanya DGP bot. Akhirnya kita putuskan, oh kita harus ke Jakarta ini. Kita harus temuin orang yang bawa masuk DGP bot ini siapa ke Indonesia. Nah, akhirnya kita ke Jakarta, kita ketemu. Nah, kita ketemu dengan orang yang bawa masuk dari Kanada, karena DGP bot ini asalnya adalah dari Kanada ya. Nah, kita interview, kita kenalan selama 3-4 hari, kita ini ketemu dengan mereka. Jadi kita tanya seluk-beluknya cara kerjanya, logic botnya, ketemu dengan tim devnya juga. Nah, salah satu kreatornya dari programmernya itu juga. Nah, kita ketemu ya. Jadi DGP bot ini didevelop oleh orang dari 3 negara ya, tiga kewarganegaraan, salah satunya adalah Indonesia. Nah, kemudian lisensi ini dibawa ke Kanada. Nah, beberapa negara ini sudah membeli, ada 7 negara yang sudah membeli produk DGP bot ini, dan mereka itu di sana sebelumnya dijual dengan sistem retail putus ya. Jadi sewa bot ini cuma untuk 2 bulan. Bayangin ya, sewa bot harganya mahal-mahal, harga sampai $1.000 nih. Kalau teman-teman lihat di websitenya itu harganya $1.000 loh, yang paling yang whale itu ya paketnya ya, itu cuma untuk 2 bulan. Nah, bayangin, berarti kalau orang Indonesia kira-kira mau nggak ya sewa bot 2 bulan harganya $1.000, 15 juta, kira-kira balik nggak untungnya ya. Nah, tapi jangan khawatir, sama tim marketing di Indonesia itu sudah nego dengan Kanada, ternyata di Indonesia bisa dijual selama 6 bulan. Jadi di Indonesia lisensinya itu bisa kita pakai selama 6 bulan. Nah, tetapi buat teman-teman yang sudah aktif botnya, itu tetap expirednya 2 bulan ya. Jadi masih sama dengan paket internasional. Jadi nanti setelah 2 bulan, teman-teman mesti ini ya, ingetin ke company untuk dia bisa perpanjang secara free untuk 4 bulannya kemudian ya. Jadi sekarang lisensi semua masih sama di secara internasional, yaitu 2 bulan. Tapi jangan khawatir, semua market di Indonesia dapat lisensi selama 6 bulan. Selama teman-teman mengikuti cara yang kita ajarkan nanti ya, pendaftarannya ada caranya daftarnya. Kalau daftar langsung ke Kanada ya boleh, tapi dapat 2 bulan teman-teman ya, sayang, jangan gitu ya. Nah, singkat cerita, presiden direkturnya adalah Mr. Rodelio ya, ada fotonya di sini. Dia ini sudah pengalaman di dunia forex 25 tahun ya, crypto trader. Dia juga punya international bisnis ya, dia dari Filipina kemudian ke Kanada. Nah, beberapa bisnis yang di holding company-nya itu ada namanya DGP Mall, yaitu seperti Tokopedia gitu ya. Kalau di sini ada DGP Meet seperti Zoom yang bisa 100.000 orang. Di Indonesia juga di DGP ini masuk sebagai payment gateway ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan nanti seperti Mitrans, OVO, GoPay itu adalah payment gateway yang ada. Jadi mereka juga punya PT resmi yang bernaung di bawah Kementerian Perdagangan ya. Jadi PT
PT Hayuning Indotech kalau tidak salah ya. Nah, singkat cerita, mereka memperkenalkan sebuah produk yang sudah 3 tahunan mereka develop dan mereka dipakai di kurang lebih 7 negara. Nah, robot ini adalah robot untuk trading kripto. Nah, secara prinsip kerjanya adalah gini, ada 2 macam jenis robot di dunia ya untuk kripto. Yang pertama benar-benar robot, artinya software auto trade. Yang kedua adalah alat bantu trading. Nah, apa itu? Kalau di luar sana banyak robot-robot terutama dari Hong Kong, dari China, Indonesia juga punya ya, yang inisialnya A itu ya. Cuma terakhir katanya servernya down itu, jadi teman-teman yang udah bayar kasihan sekali itu ya. Nah, mereka sebenarnya boleh saya katakan sebagai alat bantu trading. Kenapa? Karena kita sendiri yang harus memilih cryptocurrency-nya, koinnya itu apa. Nah, kalau kita yang harus memilih koin, problemnya kita ini kan nggak pandai pilih koin. Kita nggak bisa memprediksi koin mana yang bakal naik. Betul? Karena cuma bisa buy, nggak bisa sell duluan. Kalau kita nggak punya barang, kita nggak boleh sell duluan. Beda dengan di dunia forex. Itu boleh sell duluan walaupun kita nggak punya barang. Gitu kan? Karena kita mainnya di spot. Ingat tadi kita mainnya di spot. Nah, kemudian yang terjadi adalah ini sebuah peluang yang kita bisa tangkap. Makanya saya sangat optimis sekali ini bisa jalan besar karena di dalam BGP ini mereka punya sebuah teknologi, sebuah AI atau kecerdasan buatan yang bisa menganalisa kira-kira koin mana yang punya potensi kenaikan 2-5% dalam waktu dekat. Nah, ini luar biasa. Di dunia kripto 2-5% itu kecil sekali sebenarnya. Tapi yang penting di sini adalah akurasinya, teman-teman. Nah, buat ini ketika saya tanya ke tim dev-nya punya akurasi di atas 90%. Ini yang luar biasa ya. Nah, dari sinilah akhirnya saya melihat strategi-strategi yang cara mereka tradingnya seperti apa, botnya ini multiple entry ya, entry-nya seperti apa, dia bisa take profit dan ada stop loss-nya enggak, kemudian dia ini kalau misalnya kita averaging dia bisa membuat rata-rata enggak dan banyak sekali ya, dan mereka ini memang sudah layak untuk dijual ya, artinya dari sisi otomasi trading begitu signal ini keluar confirm oh koin ini bakal naik 2-5%, maka bot akan mengeksekusi akun kita di Binance dan akan mengambil posisi buy, kemudian pasang take profit di 2,1%. Nah, ini yang luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat berarti kita ini akan mendapatkan sebuah platform yang sangat luar biasa untuk melihat, untuk memperbesar, untuk memperbaiki portfolio kita. Saya sangat kasihan sekali kalau awal bulan ini atau bulan lalu ya, itu ada salah satu robot kripto yang margin call kena NFP ya. Jadi non farm payroll itu adalah berita setiap Jumat pertama, minggu pertama yang membuat pergerakan market itu jadi luar biasa liar gitu ya. Akhirnya robot ini margin call. Banyak sekali beberapa teman juga yang trading manual juga akhirnya margin call. Nah, saya bilang ke mereka, ini adalah kesempatan untuk kita bisa bantu mereka recovery di tempat kita. Karena apa? Dari track history timeline-nya setiap trade kita ini bisa pantau dengan detail informasi risiko, risk and reward-nya itu kita bisa pertimbangkan, ini jauh lebih safe daripada di forex. Itu saya yang bisa katakan ya, teman-teman. Tradingnya di mana? Kalau forex tradingnya di broker. Nah, kalau kita tradingnya di exchange. Exchange-nya di mana? Di Binance. Nah, ini yang luar biasa. Kenapa? Karena Binance ini didirikan di 2017 dan menjadi cryptocurrency exchange terbesar di dunia dengan volume 2 miliar US dollar ya per hari. Bayangin, itu sekitar 28 triliun dengan eksekusi transaksi 1,4 juta transaksi tiap detik. Ini data terbaru yang saya dapat ya. 1,4 juta transaksi tiap detik. Ini luar biasa. Berarti saya cuma belum punya data berapa sih membernya
usernya di Binance gitu ya, seluruh dunia. Ini saya belum punya data, nanti saya coba email ke mereka ya. Nah, dari sini berarti disimpulkan ini adalah exchanger teraman di dunia. Boleh saya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kalau sampai ini collapse exchanger ini, ada yang bilang ke saya kemarin, ini efeknya bisa berkali-kali lipat dari Krismon 98 kalau sampai Binance ini collapse. Benar juga ya, saya pikir, oh iya benar juga gitu ya. Karena beberapa negara seperti Inggris dan lain sebagainya sudah menyetujui untuk pembelanjaan kripto sebagai instrumen untuk diperdagangkan di tempat mereka. Saya kurang jelas, nanti coba saya baca lagi yang di Inggris ya. Tapi beberapa negara sudah memulai memakai ini ya. Nah, beberapa fitur yang ada di bot ini ya tentu ada notif. Nah, saya paling suka kalau ada notif trade finish. Nah, teman-teman nanti boleh ganti ring di Telegramnya itu pakai ring yang spesial gitu ya. Trade finish atau profit atau bunyi koin atau apa. Nah, itu menandakan bahwa profit kita ini bertambah. Ini yang luar biasa. Kemudian dari tradingnya sendiri, kita ini bisa, kalau tadi saya kan ngomong ada multiple entry, kemudian ada stop loss ordernya kita bisa pakai, fitur averagingnya juga ada, kemudian juga trailing stopnya. Nah, ini bentar lagi diaktifkan trailing stopnya. Nah, ini membuat kita ini menjadi aman dalam trading ya. Jadi nggak usah was-was lagi. Nanti kalau kebablasan bagaimana? Nah, kalau kita sudah set semua, lancar, setting di awal agak ribet dikit, tapi kemudian bisa autopilot. Ini yang luar biasa ya. Jadi kita pun bisa merubah sewaktu-waktu konfigurasi apa yang kita inginkan di dalam bot tersebut. Nah, ini ada capturean sedikit tentang profit yang didapat dari bot ini ya. Jadi saya ada banyak sih, hari ini ada closing berapa tadi ya, 5 atau 6. Kemarin juga ada closing 9 posisi, kemarinnya juga banyak ya, 12 dan 16. Averagely rata-rata sehari mungkin bisa 10 sampai 20 ya posisi yang bisa di close ya. Ada teman kami di Surabaya, dia dalam 1 bulan sudah bisa profit 10.000 dengan bot ini ya. Bahkan sekali trade bisa 1.800-an, hampir 2.000-an waktu itu ya. Nah, juga ada testimoni dari co-founder Edukasi 4.0 ini yang juga saya rasa saya mau tunjukin bentar ya. Dan juga saya terima kasih co-founder dari Edukasi 4.0. Ini sangat menarik ya, kesempatan kali ini saya itu mengikuti bagaimana yang dibuat ini. Nah, buatnya asli, ini keren banget buatnya. Jadi setiap detik itu saya bahkan dapat sinyal gitu, kadang 10, 15 bulan saya well, dimana pakai value yang pakai $1.000, teman-teman bisa akses itu unlimited signal, tapi ada juga beberapa paket dari 100, 400, dan 1.000. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti ini, dia coba saldo poinnya saya itu dari harga dari 10.000 saat ini sudah mencapai 15.000. Bayangkan teman-teman, cuman dalam waktu 30 hari teman-teman bisa dapat 5.000 US dollar. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menghubungi dan juga kru atau apa yang bisa menghubungi. Kami teman-teman juga direkomendasikan, lalu terus ikuti panduannya, karena di sini memang masuk ke dalam Binance yang setting segala macamnya itu tidak perlu rekod, ada mata-mata individual yang bisa membantu teman-teman. Salam sehat selalu, salam jos. Nah, itu tadi ada testimoni dari Pak Hansen yang sudah profit 5.000 dalam waktu sebulan ya, pakai yang whale. Yang whale itu berarti robotnya yang berapa? Yang 1.000 ya. Berarti robotnya bahkan bisa balik modal sebelum 1 bulan ya, karena dia 1 bulannya dapat 5.000. Nah, ini paket-paketnya nih teman-teman. Jadi dilihat di harga, memang kelihatannya di sini lebih mahal dari yang lain ya. Tetapi teman-teman kalau lihat profitnya, nah ada testimoni juga, ada teman saya juga yang ikut meeting ini, ternyata dalam 2 minggu harga botnya udah tertutup gitu ya. Padahal dia pakai paket yang starter, yang luar biasa. Yang starter itu $100.
Sama berlaku untuk 6 bulan semuanya ya. Kalau yang advance 500, yang whale 1000. Yang membedakan apa sih sebenarnya? Signal yang keluar itu semuanya unlimited, teman-teman. Jadi Digi Pro ini mengeluarkan signal unlimited. Nah, signal ini akan ditangkap oleh bot. Nah, bot ini dia cuma boleh 5 posisi aktif yang bersamaan kalau kita ambil paket yang starter. Dan setiap posisi itu cuman boleh 100 dolar gitu ya. Setiap posisi cuman boleh 100 dolar. Berarti kalau saldo idealnya ya sekitar 300 sampai 500. 500 oke lah. Karena bisa 100 kali 5, 5 posisi ngambil 100-an semua boleh ya. Atau kalau teman-teman pakai BTC, dia maksimum BTC-nya 0,005 gitu ya per transaksinya. Pakai Ethereum akan segera diumumkan ya, Ethereum nanti juga bisa ditradingkan. Nah, saya pakai bot ini, saya langsung berpikir, loh, kalau saya pakai bot yang lebih gede, saya ini bisa 5 kali lipat posisinya. Artinya bisa 25 posisi aktif. Dan sekali ngambil bisa 20 kali lipat. Ya toh? Bisa langsung sekali ambilnya 2000 US dollar, 2000 USDT. Nah, dari sini kita melihat sebuah potensi nih teman-teman ya. Jadi akhirnya saya langsung upgrade beli yang 500 juga ya, sehingga bisa menghasilkan profit yang lebih kencang. Saldo idealnya ya sekitar 5.000 10 ribuan. Kalau saya lihat ini adalah saldo ideal di sana. Nah, kemudian yang whale, paket yang whale ini signalnya tuh sama-sama unlimited dan posisinya juga bisa unlimited. Ini yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita dan per transaksi itu bisa langsung di set maksimum 25.000 USDT atau 1 BTC ya. 1 BTC itu kurang lebih 700 jutaan. Sekali trade bisa 700 juta maksimum. Nah, hasil dari teman-teman yang whale tadi, seperti ada testimoni tadi, nggak diragukan lagi ya. Nah, teman saya dari Surabaya bisa profit 10.000 pakai paket whale ini 1 bulan. Di Mr. Hansen bisa profit 5.000 1 bulan pakai bot yang ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Berarti ini apa sih kelebihannya gitu ya? Salah satunya adalah mereka juga akan keluarkan signal Digi Premium ya. Digi Premium signal yang otomatis ini dia bisa target profit 5%, 5,1%. Nah, ini yang luar biasa karena paket whale ini memang spesial ya. Nah, teman-teman yang di luar negeri yang pakai sebelum dijual dengan sistem marketing plan Indonesia, mereka ini rata-rata profitnya cukup fantastis. Nah, ketika mereka bisa profit belasan ribu dolar, puluhan ribu dolar, nah, tapi company nggak dapat apa-apa karena company cuma jual retail aja 1.000 per 2 bulan, gitu ya. Akhirnya dibuatlah konsep diajukan oleh tim marketing Indonesia untuk jadi konsep profit sharing. Nah, ini jadi lebih menguntungkan juga buat sisi company holdingnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini harga yang harus dibayar kalau kita mau ambil paket botnya. Caranya bagaimana? Caranya simple teman-teman. Yang pertama harus punya Binance ya. Binance ini mutlak harus punya. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa register pakai link referral kita, itu akan dapat cashback 10% dari fee transaksi. Kalau teman-teman register tanpa referral pun nggak masalah, tapi ya nggak dapat cashback dari fee transaksi ya. Kemudian bisa deposit USDT. Nah, USDT ini depositnya nanti saya ceritakan gimana caranya. Nah, teman-teman bisa klik nanti link yang dikasih oleh pengundang. Jadi yang mengundang teman-teman itu nanti akan memberikan link. Nah, linknya itu nanti akan muncul https://app.dgpro.co ref dan kode referralnya nanti muncul di situ. Nah, dari kode referral ini otomatis akan menjadi trainer dari teman-teman semuanya ya. Dia statusnya sebagai trainer nanti. Tinggal isi formnya di situ, kemudian bayar ke company, ada wallet company-nya di dalam dashboard webnya, kemudian tinggal setting botnya di Telegram. Nah, setelah setting tinggal santai dan nikmati tadi notifikasi profit ya, trade finish seperti tadi. Nah, nanti saya tunjukkan di live
live screen Telegram saya ya, seperti apa itu modelnya. Nah, kita juga punya community, ada di Telegram, ada di WhatsApp ya. Ada dua, nanti linknya biar ada di share di chat, jadi teman-teman bisa masuk di sana. Nah, untuk member juga kita ada technical support yang bisa kita berikan ya, berupa meeting online untuk bahas hal-hal yang sifatnya technical, seperti kesulitan connect API atau depositnya kok nggak muncul di spot dan lain sebagainya. Ini adalah kesalahan umum yang biasanya dilakukan ya. Nah, untuk KYC ya, know your customer, untuk verifikasi di Binance pastikan sampai di level intermediate. Jadi kalau basic itu cuma nulis first name, last name, tanggal lahir, alamat. Tapi nextnya teman-teman harus masuk intermediate sampai upload foto, upload KTP, sampai kalau dia diminta live harus kedip mata, buka mulut, goyang kanan kiri, teman-teman harus nurut. Nah, setelah itu statusnya baru verified ya. Di verified level intermediate artinya bisa keluarkan API, bisa deposit, bisa WD dengan aman ya. Itu maksudnya dari Binance. Dan satu lagi, ini penting ya. Satu orang, satu KTP cuman boleh punya satu akun Binance. Jadi pastikan jangan sampai keblok. Itu ada teman saya yang punya beberapa Binance, akhirnya yang satunya duitnya nggak bisa keluar ya, karena dia punya lebih dari satu akun Binance ya. Jadi ini pastikan untuk satu orang punya satu akun. Oke. Untuk deposit dan withdraw. Deposit dan withdraw, kalau mau cara yang gampang ya pakai Binance P2P. Binance Funding ini cukup bagus, instan, tapi rate-nya lebih mahal, biasanya 20-30 rupiah. Ya, nggak masalah lah, cuma 20-30 rupiah. Kalau 1000 cuma beda 20.000 ya, kecuali 100.000 baru kerasa mungkin ya. Nah, cara lain lagi ada yang lebih murah, lebih ribet, yaitu dengan toko kripto. Jadi teman-teman harus punya toko kripto, karena toko kripto ini punya Binance, jadi deposit via toko kriptonya itu sangat mudah, karena toko kripto ini sudah regulated Bapepti, sudah terdaftar. Ya, dia sudah terdaftar di Kominfo, di Bapepti, resmi di Indonesia. Jadi deposit dan withdraw-nya bisa lewat toko kripto. Ya, toko kripto punya Binance juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya walaupun Binance tidak diperbolehkan ada izin di Indonesia, dan 5 jam yang lalu saya dapat berita teman-teman di Singapura ini ternyata pada panik ya. Pada panik kenapa? Per 10 September Binance Singapura akan dihapus dari Play Store dan iOS. Jadi tidak ada di Play Store dan iOS handphone teman-teman di Singapura. Karena Binance-nya di sana belum memenuhi regulasi dari MAS gitu ya. Tapi Binance-nya ya no problem, karena teman-teman yang sudah tahu ya bisa akses aja. Binance tetap bisa diakses dari banyak cara gitu ya. Nah, salah satunya kalau di Indonesia teman-teman juga bisa pakai Indodax, pakai rekeningku, Huobi, Coinbase nih dari Amerika ya, dari pintu semua exchanger rata-rata bisa connect, bisa kirim dana ke exchanger lain ya. Tinggal biayanya aja berapa. Biasanya sekali kirim $1 atau berapa. Nah, itu yang teman-teman mesti perhatikan. Kalau toko kripto ke Binance tidak ada biaya ya. Jadi instan. Oke, masalah WD dan deposit ini nggak usah khawatir, nanti kita juga pandu untuk technical supportnya ya. Ini sekilas saya kasih untuk cara connect API. Jadi kalau lewat aplikasi ya ketik more API management, ketik namanya terserah. Ini ada sering tanya namanya harus persis atau sama, terserah. Makanya di poin ketiga saya ketik type any name ya. Any name itu berarti ya terserah gitu ya. Kemudian masukkan kodenya, pastikan catat itu API dan secret key-nya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa masuk di setting Telegramnya. Nah, ini setting Telegramnya. Jadi yang pertama kita set di algoritmnya itu ada 3, ada yang signal premium, ada yang signal biasa, ya kita yang mau BTC atau USDT, kita pencet yang USDT, kemudian kita pastikan settingan ini sempurna ya. Nah, di sini ada fitur baru teman-teman, ada fitur baru yaitu kalau yang pertama kan API sama secret, yang kedua ini secret key-nya, yang ketiga cancel order, set standar, ini settingan standar company ya. Untuk perbaiknya set 1/20 dari modal. Nah, ini teman-teman sering mungkin tanya jawab ya, ada pro kontra. Nah, ini sebenarnya fleksibel juga.
koneksinya di set. Nah, itu ada fitur blacklist. Ini yang fitur kemarin saya request nih. Saya request fitur di mana bisa screening koin. Nah, takutnya gini, oh gimana kalau robotnya tiba-tiba punya koin, kemudian dia beliin koinnya sendiri, kemudian didam. Nah, bisa nggak? Ya, pertanyaannya itu bagus juga. Ya, bisanya sih bisa, tapi saya jawab untuk masuk ke Binance kan nggak gampang screeningnya gitu, harus punya volume dan lain sebagainya. Dan yang pasti robot ini juga tidak mengambil yang volumenya ecek-ecek, yang kecil gitu ya. Nah, tapi ini disiapin sebuah fitur untuk ngeblok ini teman-teman ya. Jadi misalnya saya nggak suka ngambil Mbox nih. Mbox ini kan barusan keluar ada stackingnya kan. Pertama naik tinggi sekali Mbox, kemudian sekarang sudah di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah cenderung melandai saya lihat grafiknya. Nah, saya nggak suka nih bolak-balik dia ambil Mbox, terus apa dia ambil Mbox? Ya udah diblok aja. Jadi ke depan muncul signal Mbox, punya teman-teman ini nggak diambil Mbox-nya. Gampang kan? Berarti kita bisa ngeblok koin yang kita nggak suka. Kita bisa nggak beli koin yang kita nggak suka. Tetapi settingan saya buka semua sekarang. Saya kepingin tahu performance tanpa diintervensi itu seperti apa ya. Nah, saya mau lanjut atau mau tanya dulu nih, mau tanya jawab dulu nih. Yang berikutnya adalah program marketing plan. Nah, marketing plan ini adalah program benefit. Mereka ini punya sistem affiliate. Jadi kalau kita bantu perusahaan ini kenalkan bot ini ke orang lain, maka ada program affiliate yang ditawarkan kepada kita. Nah, sebaiknya sebelum saya jelaskan ini, saya tanya jawab dulu nih. Ada yang pertanyaan nggak dari yang kita jelasin tadi? Silakan. Oke, silakan yang mau tanya. Malam Pak Andi. Ya, malam. Pak. Ya, mungkin buat teman-teman yang awam ini worst case skenario-nya apa ya Pak ya kira-kira ya? Oke, jadi worst case skenario ada 2. Pertanyaan yang bagus Pak Stanley. Pak Stanley ini teman dari Surabaya ya. Jadi Pak Stanley ini sudah punya bisnis banyak besar ya. Nah, selalu tanya ke saya worst case skenario-nya apa. Yang pertama adalah ketika Binance tutup. Ketika Binance tutup, berarti resikonya duit kita, koin kita di situ, itu ya habis teman-teman. Nah, apakah mungkin Binance tutup? Ini yang jadi pertanyaan. Saya sendiri nggak yakin Binance bisa tutup ya, karena dia exchanger terbesar. Nah, kalau dia sampai tutup, tentu saya tadi bilang efeknya ini akan bisa berkali-kali lipat dari Krismon 98, akan berpengaruh ke seluruh dunia ya. Nah, skenario kedua, apa yang terjadi? Aset kita terkonvert koin yang dibeli itu, dan itu asetnya turun karena dia belum naik ke targetnya dia 2,1. Contoh, walaupun dia ini sudah punya AI, ya, punya AI yang bisa menganalisa koin ini bakal naik, ya, bisa jadi salah, error analisanya, karena 97% akurat, lah yang 3%. Nah, 3%-nya mungkin nggak akurat. Nah, kalau ini terjadi dan ketika dia ambil, seperti dia ambil kemarin, ambil Mbox ya, dia ambil Mbox harga di atas, kemudian Mbox ini turun terus, nggak langsung naik 2,1, tapi dia turun. Apa yang terjadi? Maka USDT kita itu masih jadi Mbox dan nilainya semakin turun karena Mbox-nya turun. Betul? Nah, Mbox-nya semakin turun, apa yang terjadi? Kalau kita tidak intervensi sama sekali botnya ini, ya dia akan tetap berada di Mbox sampai Mbox-nya ini naik 2,1 dan di TP. Nah, pernah kejadian seperti ini nggak? Pernah. Yang saya alami, saya baru 2 minggu akun saya aktif, dan saya alami mostly 3-4 hari baru closing. Ya walaupun banyak sekali juga yang 10 menit closing, ada yang 8 menit closing, ada yang 1 jam closing, tapi ada yang 3-4 hari closing. Tapi teman-teman yang trial di Surabaya mulai bulan Juli kemarin, ya, itu ada yang terlama adalah 21 hari baru closing posisi itu. Tapi gini maksudnya, makanya perlu money management gini. Money management itu artinya kita harus ngatur per sekali trade-nya itu mau berapa dolar. Kalau kita punya saldo 5.000, let's see ya, kalau kita sekali trade 5.000, ya konyol. Kenapa? Ternyata diambilkan di Mbox 5.000-nya yang
yang lagi turun nih gitu kan. Nah, berarti kan 5.000-nya ini nggak plus-plus, malah berkurang terus. MBOX turun jadi 4.900, jadi 4.800 nilainya. Kalau di cut loss sekarang ya jadi 4.800. Boleh nggak cut loss? Boleh. Ada settingannya nggak? Ada. Jadi kita bisa tentukan kita mau setting cut loss di berapa. Tetapi saya pakai nggak? Saya nggak pakai. Karena ini konsep saya seperti saham. Kalau saya beli saham BCA turun, saya nggak mau jual rugi. BCA-nya lagi di bawah ini. Udah tunggu aja sampai BCA-nya naik. Nah, saya konsepnya seperti itu. Dan skenario yang terakhir yang teman saya ambil itu, ternyata betul setelah 21 hari, dia naik kembali dan TP di 2,1%. Nah, akibatnya apa? Dia berpikir gini, kalau saya punya uang, saya taruh di bank, 1 bulan loh, saya nggak dapat 2,1%. Ini kok mau floating 3 minggu aja bingung, mau floating 2 bulan pun saya rela. Oh, bilang begitu. Jadi teman-teman, konsepnya karena seperti itu. Di saham loh, kalau kita masuk di saham ya, floating 6 bulan loh kita rela. Betul ya? Kadang floating 6 bulan nih, waduh kita punya saham AALI, punya saham apa, waduh 6 bulan belum naik-naik, ya kita biarin aja. Nah, di sini dari pengalaman yang sudah ada, itu mereka kemarin ada 21 hari ya. Nah, itu Pak Stanley jawaban saya, mungkin bisa membantu ya. Ya, thank you Pak. Mungkin ada sedikit tambahan nih. Sekarang kan market cenderung bullish ya. Nanti kalau marketnya mungkin kembali ke bearish, apakah strateginya tetap Pak? Atau ada apa ya namanya penyesuaian gitu? Oke, good question ya. Mungkin saya akan ganti sharing screen saya bentar ya. Jadi kondisi sekarang marketnya lagi bullish ya, lagi tren bullish. Nah, menurut saya tren bullish ini juga merupakan kesempatan untuk kita masuk sekarang nih teman-teman. Jadi perhatikan ya, semua robot kripto yang dijual mulai Juli itu booming nggak karu-karuan. Kenapa? Karena marketnya lagi naik. Jadi robot sejelek apapun pasti profit. Nah, ujiannya nanti adalah ketika marketnya mulai bearish, marketnya mulai turun, bisa nggak robot-robot itu profit? Ini yang menjadi ujian teman-teman ya. Nah, saya beberapa waktu lalu di bulan Maret pernah coba satu bot yang lain ya sebelum kenal DGP. Ya nggak bisa, di market bearish ya floatingnya lama sekali gitu ya, karena di samping itu kita sendiri yang harus menentukan koinnya lah. Kita kan nggak ada cukup waktu untuk riset ini koin mau seperti apa pergerakannya, bagaimana juga secara teknikal gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan justru di DGP ini ya, yang sudah dipakai 3 tahun dia masih bisa survive, berarti dia bisa mengalami siklus itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dan memang tipikal cara tradingnya pun modelnya adalah scalping. Nah, scalping itu apa? Scalping itu kalau di dunia forex adalah trading yang open dan close-nya cepat. Jadi dia cuman copet-copet aja loh. Ini ada robot namanya copet juga ya di forex gitu ya. Nah, dia cuman ngambil sebentar langsung take profit. Nah, makanya take profitnya 2,1 bukan 30%. Nah, padahal kalau teman-teman perhatikan di dunia kripto, kenaikan 30%, 50% sehari itu normal. Nah, kalau itu normal, masa sih dia nggak bisa di 2% doang gitu ya. Nah, justru yang terjadi kalau saya lihat, teman-teman yang suka teknikal perhatikan ya, ketika terjadi ambil posisi di bot ini ya, itu bukan pada saat dia tren naik loh. Justru ketika dia kemudian ada koreksi turun, dia turun ya, terjadi turun bearish, dan ketika dia ganti candle ada koreksi naik, dia ambil. Nah, naiknya ini biasanya lebih dari 2%. Itu yang dia curinya di situ kesempatannya. Jadi saya tetap optimis ya, walaupun saya belum mengalami masa bearish dengan bot ini. Nah, tapi ada beberapa teman kemarin yang terjadi bearish dikit itu beberapa minggu lalu, mereka masih bisa take profit di sini ya. Nah, itu jawaban dari saya. Oke, ada yang angkat tangan tadi, silakan. Ya, silakan Pak, yang tadi angkat tangan siapa? Pak Aryadi ya. Oke. Silakan Pak Aryadi. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Andi. Ya, malam. Apa kabar?
Sehat-sehat Pak Denis, gimana? Puji Tuhan kalau sehat. Ya, silakan Pak. Jadi besok bisa ikut ya. Siap-siap. Siap, boleh Pak, langsung daftar besok Pak. Terima kasih. Saya Oh, belum Pak pernah Riyadi, join ya. ini, Pak. Oh ya Pak Riyadi, boleh. Langsung yang paket apa Pak? Will ya Pak? Ya nanti dilihat besok duitnya, Pak. Oke, siap. Nanti kita bantu Pak. Oke. Pertama kali nih ikut-ikut kayak gini. Oh, nggak salah kok Pak, pilihannya tepat ini Pak. Jadi harus belajar banyak sama Pak Andi ini, senior kita. Ya. Terima kasih Pak, waktunya Pak. Terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Yang mau chatting juga boleh ya. Kalau ada blessing live, boleh silakan. Halo, Pak, selamat malam. Saya mau bertanya untuk profit sharingnya gimana, dan apabila ada profit sharing, apakah harga bot masih tetap jalan gitu, masih sama gitu, pembagian profit sharingnya gitu ya. Oke. Jadi gini, kesempatannya kalau sekarang kan belum ada profit sharing nih Pak, ya kan? Berarti kalau belum ada profit sharing harus gaspol ini Pak. Kalau bisa dananya di full nih. Tadi ada satu temen yang saya rasa nggak patut dicontoh ya, tapi saya share aja. Dia mau gestun sampean. Jadi saya saran kalau di sini mainnya uang dingin ya. Jadi tetap bagaimanapun juga ada resiko yang tadi seperti Pak Stanley tanyakan ya. Nah, tapi kalau ketetapannya tetap mau gestun dan lain sebagainya ya saya sudah angkat tangan terlepas dari itu semuanya. Nah, tapi kalau misalnya profit sharing tadi yang ditanyakan Pak, itu profit sharingnya kan 80-20. Nah, mekanismenya adalah seperti ini. Ketika robot ini profit, let's see katakanlah $10, di Binance kita ini full kita dapat $10 Pak. Jadi tidak bisa robot ini memotong saldo kita karena itu sudah tidak diizinkan oleh Binance karena dulu tahun lalu Binance pernah kebobolan gara-gara API withdraw-nya dicentang. Nah sekarang API withdraw itu tidak boleh dicentang, sudah abu-abu. Walaupun kita berusaha centang sampai monitornya jebol juga nggak bisa Pak. Jadi sudah pasti aman saldo kita. Nah cara bayar yang $2 gimana? Nah kita deposit di websitenya DGP Pak. Jadi kita setor, katakanlah makanya kalau Pak beli robot yang 100, dia minta setornya 121. Kenapa? Karena yang satu adalah biaya kirim, ongkos kirim, yang 20 itu adalah deposit untuk profit sharing ketika nanti sudah diterapkan. Jadi ketika di sini profit $10, rencananya nanti akan connect API instan, jadi $2 itu akan dipotong langsung dari website DG Pro member Bapak. Jadi depositnya nanti berkurang jadi $18. Kalau depositnya jadi 0 gimana? Kalau depositnya jadi 0, robotnya tidak akan mengeksekusi transaksi. Harus di top up dulu depositnya. Nah, plan awalnya seperti itu. Semoga nggak ada perubahan ya, karena saya pikir itu cukup canggih sih. Jadi langsung bisa deduct automatically, itu connect API pasti gitu loh. Itu Pak yang ditanyakan tadi. Ya, oke, terima kasih. Kalau ini perhitungannya dengan profit sharing, apakah dengan harga robot well itu masih dengan modal depo misalnya kata 5.000 masih nutup ya gitu ya dalam waktu 6 bulan ya itu ya? Oke. Kalau Bapak modal 5.000, saya sarannya bukan yang well Pak, tapi boleh pakai yang advance. Nah, dari teman-teman walaupun ada beberapa teman yang modalnya 10.000 pakai yang well ya. Nah, dari beberapa testimoni teman, mungkin ada di sini yang sudah pakai whale, bisa testimoni kira-kira whale tuh balik berapa lama sih? Ini soalnya ada teman yang dia ini kepingin tahu apakah bisa balik dalam waktu 6 bulan kalau dia beli bot yang 1.000. Silakan, kalau ada yang mau share. Kayaknya di sini yang pakai wheel kayaknya hanya Pak Budi ya. Pak Budi lagi ikut Zoom Pak Budi kayaknya di. Oke, kalau yang paket lain mungkin ada yang sudah balik gitu. Ya. Untuk paket wheel 1.000, saya satu hari dapat 1.000 Pak.
Jadi langsung 1 hari balik modal untuk botnya. Depositnya berapa tuh Pak? Ya. Depositnya 25. Oh, 25 aja udah balik kok Pak. Jadi oke, siap. kalau bot yang 1000 normal ya, 1000 maupun 500 atau 100 itu paling lama ya 3 minggu udah kembali kok. Jadi untuk 6 bulan itu sudah lebih-lebih. Itu Pak. Oke. Oke, siap. Makasih sudah Terima cukup kasih. jelas. Terima kasih Pak Budi. Ya, pengalaman dari Ya. teman juga gitu Pak, yang advance, yang starter rata-rata belum 1 bulan udah balik ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Angga, silakan Pak. Ayo. Mikrofonnya boleh dinyalakan Pak, mikrofonnya Pak. Silakan. Masih nggak ada suara? Atau yang lain dulu? Tadi ada yang angkat tangan mau tanya, silakan. Yang mau tanya boleh. Ya, Pak. Silakan. Halo. Ya. Halo. Oke, bentar. Ini siapa duluan? Pak Angga duluan ya, Pak Rael tunggu sebentar ya. Oke. Ya, Pak Angga silakan Pak. Yang pertama bedanya ini dengan robot Royal Q apa Pak? Soalnya kita baru kenal robot kripto ini baru-baru ini. Yang kedua untuk deposit yang besok ini itu sudah sharing profit Pak ya? Apa belum? Oke. Dua pertanyaan itu ya Pak, saya jawab dulu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua saya jawab dulu Pak. Jadi depositnya belum berlaku Pak. Bulan ini masih, untuk profit sharingnya masih belum diberlakukan. Jadi bulan ini, bulan September full semua keuntungan adalah yang punya akun gitu ya. Nanti bulan Oktober baru diberlakukan profit sharing 80-20. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa bedanya dengan Royal Q ya? Pertama harganya Pak, Royal Q $100 untuk 1 tahun. Kalau kita $100 untuk 6 bulan. Itu jelas beda ya. Yang kedua, bedanya apa? Yang kedua, di Royal Q kita tidak dipilihkan koinnya secara otomatis oleh sistem. Yaitu kita sendiri yang harus memilih Pak. Oh gitu. Nah, kalau di sini kita ini tidak pandai pilih, tidak bisa memprediksi koin yang naik mana, itu sudah dipilihkan koinnya sama mereka, kita tinggal otomatis trading aja, nggak usah pilih-pilih koin. Itu yang signifikan itu sih Pak, yang membuat perbedaan profitnya sampai luar biasa ya, karena kita nggak perlu pilih koin, karena kita nggak pandai pilih koin ya. Itu ya Pak ya, menjawab ya. Oke. Oke, Ya, kemudian terima kasih Pak. ya makasih Pak Rael tadi, Pak Rael Songgona silakan. Ya, halo malam. Malam. Ini saya mau tanya, ini kan saya kan di dunia kripto ini baru. Saya biasanya kalau buat-buatan itu forex gitu kan. Ya. Nah, tadi ada sebutan harus setting. Nah, kan kita nggak ngerti ya soal ini. Apa sebenarnya secara default sudah ada settingnya, hanya tinggal connect saja udah jalan, atau tetap harus ada settingan-settingan yang harus kita lakukan sebelum ini gerak? Oke, pertanyaannya satu aja itu Pak. Ya, satu itu aja. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi Ya, setting pasti diperlukan di semua model robot Pak untuk awal pertama kali dia supaya bisa jalan ya. Nah, yang dimaksud setting itu seperti apa sih? Susah nggak sih settingannya gitu ya? Nah, coba saya akan share layar saya. Ada yang chatting, marketing plan sudah ada Pak. Nanti saya tunjukkan setelah ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat layar saya. Oke, jadi settingan yang diperlukan tuh seperti apa sih? Nah, ini di Telegram sebelah kiri ya. Ini ketika saya setting, saya tinggal masuk. Sebenarnya gampang Pak, itu ada panduannya semua. Nah, saya masuk main menu, kemudian saya set apa? Saya set algoritma. Ini saya centang supaya dia aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi seperti slide saya masuk ke Binance-nya, setting Binance-nya. Nah, di sini saya bisa set maksimum signal saya berapa, kemudian per buy limit-nya ini saya mau set berapa. Nah, ini kan saya set 100 nih per buy limit. Saya misalnya mau turunkan nih,
Saya tinggal set per buy Binance USDT 70. Nah, ini berarti turun. Sekali ambil nanti dia akan di $70. Cuman setting itu sih, Pak. Jadi sangat simpel, sudah ada contohnya dan kita semua pasti bisa melakukannya dan ada panduannya, ada PDF-nya yang nanti kita berikan. Kita juga punya komunitas seperti tadi saya cerita. Nah, melalui komunitas ini Bapak Ibu bisa belajar, saling belajar, dan kalau ada tips dan trik bisa juga dibagi di sana, ya. Kurang lebih Soalnya kan seperti kita belum ngerti ya soal kripto ini ya, jadi kan nggak Ya. ngerti. Oh, per hari ini cocoknya apa settingannya? Mungkin minggu depan sudah beda lagi, gitu ya. Oke, ya, makanya saran saya nanti masuk di komunitas, Pak. Nanti kalau ada update di situ bisa diupdate, kita bisa ikut sama-sama nanti, ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih. Yo, silakan yang lain saya coba cek di chatting. Oke, marketing plan ya. Marketing plan. Oke, kita bicara marketing plan. Nah, Pak Edi ya, Pak Edi mau tanya atau Saya mau menanyakan hubungannya ini untuk pengaktifannya nanti ini apakah seperti robot forex yang pada umumnya di mana harus menggunakan VPS atau kita masuk ke dalam webnya langsung nanti tinggal mengaktifasi aja tanpa menggunakan VPS. Oke. Pertanyaannya bagus. Saya ngelihat antara robot untuk kripto ini dengan robot di seperti ini. Ya. Oke. Jadi prinsipnya kita memang berbeda dengan robot forex, Pak. Kalau robot forex perlu VPS. Nah, di kita ini nggak perlu VPS, Pak. Tapi kita harus punya aplikasi Telegram. Ya, aplikasi chatting Telegram. Karena kita settingnya itu dari aplikasi Telegram. Kalau sudah disetting, apakah kalau kuota saya habis atau handphone saya habis, robotnya bakal mati? Tidak, Pak. Jadi setelah disetting, otomatis itu masuk di koneksi API-nya dengan Binance, itu akan jalan secara otomatis tanpa perlu handphone kita ini nyala terus. Ya, karena ini sangat mudah sekali dan ini cukup simpel, Pak. Nanti kita bisa ajarkan sama-sama untuk hal itu. Oke. Berikutnya saya akan share masalah marketing plan ya, marketing plan. Nah. Ya, marketing plan ini cukup simpel ya teman-teman. Jadi Oke, saya mau nambahin sedikit pertanyaan. Kalau di dalam forex itu kan kita kan bisa melihat. ya, Pak. Halo. Ya. Ya, gimana? Halo. Pak Bani, saya mau nanya begini. Kalau di dalam, ya, halo, ada suara? Ada suara? Ya. Silakan. Ada suara nggak? Ada, Pak. Nah, kalau di dalam forex kan kita kan ada yang namanya akun investor atau password investor untuk melihat gitu loh ya kan. Nah, kalau untuk di ini apakah ada ini di Binance ini kita ngelihat dulu ini orang yang trading, yang profit gitu kan. Nah, bagaimana ini cara melihatnya? Bagi orang yang awam ini kan seperti saya kalau awam di forex, saya kan bisa melihat akun investornya dulu. Wah, dia punya robot bagus nih tradingannya. Kamu bisa cek loh ini loh dari tahun lalu sampai sekarang profit terus. Ada password investornya gitu loh. Nah, kalau di Binance ini apa ada nggak seperti itu untuk kita melihatnya dulu gitu loh? Ya. Jadi Binance sendiri tidak mengizinkan kita ini melogin di dua device, Pak, bahkan gitu ya. Jadi tidak ada akun investor yang pertama. Yang kedua, profitnya bisa dilihat dari mana? Dari report di bot Telegramnya, Pak. Itu kan sering di-share oleh teman-teman tuh, hari ini profit sekian, berapa kali trade. Nah, itu bisa dilihat. Ya. Nah, tetapi kalau Pak lagi bersama dengan teman Bapak dan membuka akun Binance-nya, ya bisa dilihat sama-sama, Pak. Karena untuk membuka akun Binance, itu cukup rumit. Perlu SMS, butuh konfirmasi kode di email, ya kalau IP-nya dia butuh autentikator. Nah, jadi saya nangkep begitu. Mungkin bisa dengan cara
dengan cara ini ya mungkin ya screen record namanya ya untuk membuktikan kepada temen gitu kan, ini loh hasilku di screenshot sama dia tapi pakai video recorder gitu loh, Ya, kirim ke itu temen. boleh, bisa dilakukan, Mbak. Nanti tinggal minta yang mengundang, Mbak. Itu pasti sudah ada profitnya kok di situ ya. Ya, Oke. Yuk, terima kasih Pak Edi ya. ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke marketing plan ya. Marketing plan itu sebenarnya simple karena kita ini sistemnya afiliasi ya, sistemnya afiliasi. Jadi begitu teman-teman ini beli satu produk, terserah robot yang 100, 500 ataupun yang 1000, artinya teman-teman sudah menjadi active user. Active user itu level adalah Pro 1. Nah, sudah naik ke level Pro 1 ini ceritanya ya, langsung Pro 1. Nah, ketika teman-teman ini punya teman dan temannya kepingin beli bot juga, artinya P1 akan closing P1. Berapa sih bonusnya P1 closing P1? Nah, ini saya kasih ilustrasi. Kalau P1 closing yang starter, dia dapat bonus 30%, berarti dapat bonus $30. Kalau P1 closing advance, berarti dia dapat bonus $150. Kalau P1 closing whale, berarti dia dapat bonus $300. Kalau closing 5, berarti teman-teman sudah dapat bonus $930 ya. 30% dari setiap robot terjual. Terserah joinnya di yang kecil sendiri juga nggak masalah. Kalau tetap closing whale, dapatnya bonus yang besar ya. Kemudian kan tadi ada asumsi profit sharing nih. Nah, profit sharing itu didapat kan 80-20. Artinya 80 buat kita yang punya akun, yang punya robotnya, 20 buat perusahaan. Nah, sama perusahaan 20-nya ini di-share gitu ya. Yang 10 untuk perusahaan, yang 10 lagi di-share. 30%-nya itu ketemu 15 kalau yang akun starter. Ini dengan asumsi profit 500 ya. Kalau yang advance profitnya sebulan bisa 2.000 lah. Kalau yang whale profitnya kita asumsikan 10.000 misalnya. Nah, berarti per bulan kita akan punya pendapatan berapa? 735. Ini yang renewal setiap bulan kita dapat dengan cuman closing 5 orang ya. Nah, kalau kita mau naik level, ternyata kita sudah jual 5 bot nih. Dan 5 temennya kita ini juga aktif jual ke teman-teman lagi lainnya, total salesnya 20. Berarti kita naik ke Pro 2. Benefitnya Pro 2 naik, profit sharingnya 35%, affiliate bonusnya 35%. Kalau di bawahnya ada P1, berarti kita cuma terima selisihnya dari 35 ke 30, kita terima 5%-nya. Kalau di bawahnya ada P2 lagi, berarti yang P2 itu breakaway, maka teman-teman harus naik ke Pro 3. Nah, Pro 3 apa syaratnya? Cuman jual direct 10 bot saja, dengan penjualan tim 150. Nah, ini cukup gampang sebenarnya, nggak susah ini ya. Nah, saya yakin kalau di saya namanya akun saya namanya Providence ya, tim Providence gitu kan. Nah, 150 ini kita akan capai juga dalam bulan ini teman-teman ya. Nah, at least kita punya 3 Pro 2. Jadi mau nggak mau saya harus bantu teman-teman di bawah ini untuk bisa naik ke Pro 2. Ya, supaya bisa nikmati bonus juga yang lebih tinggi, yang 35% gitu ya. Nah, ini sangat mudah kalau kita kerjakan secara sama-sama dalam tim ya. Intinya adalah kita bangun dalam tim. Nah, semakin besar levelnya, semakin besar bonusnya karena payout dari company ini 50%. Jadi 50% affiliate bonus, 50% profit share. Nah, bayangin kalau kita sudah ada di Pro 5 nih. Saya belum buat ilustrasinya Pro 5. Pro 5 kalau closing sendiri dia dapat 50%, profit sharingnya juga dapat 50%. Kalau misalnya kita di bawahnya itu ada Pro 1 dan yang paling banyak pasti Pro 1 gitu kan. Nah, di bawahnya ini ada 2.000 Pro 1 saja gitu ya. Berarti kita nikmati selisih dari 2.000 orang itu sebanyak 20%. Karena yang Pro 1 kan dapat 30%, kita dapat 50%. Kita Pro 5 sendirian. Nah, berarti kita nikmati selisihnya 20%. Kurang lebih seperti itu sih marketing plan-nya, simple, cuma satu halaman saja. Dan ini sangat mudah dimengerti dan saya rasa bisa dikejar lah ya, bisa dikejar buat teman-teman semuanya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada pertanyaan?
Oh, ini ada pertanyaan ya. Jadi eh, setelah September diberlakukan profit sharing, maka kita perlu setor ke DGB lagi selain 121 minimal berapa? Oh, yang 20 kan sudah disetor ya. Kalau yang buat 500 kan harus setor 100 ya. Kalau buat 1000 setornya berarti kan 200. Nah, kalau itu habis, tinggal dikit ya diisi lagi nanti ya. Kalau ambil buat yang advance berarti total yang ditransfer betul Pak 500 tambah 100 tambah 1 jadi 601 ya. Jadi depositnya adalah 20% dari nilai bot untuk deposit profit sharing nanti. Kalau kontrak putus bagaimana? Apakah peringkat jadi turun? Nah, kita kan bisa perpanjang Pak. Jadi pastikan kita perpanjang sebelum 6 bulan ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tenang-tenang semua ini sudah siap gaspol atau mengerti atau tidak mengerti ya? Halo Pak Andi, saya. Ya, silakan Pak. Pak. Ya, Pak Angga silakan. Ini memang bagi teman yang belum punya akun Binance dan yang belum paham tentang robot, sistem cara registrasinya, cara deposit, cara settingnya memang ini saya lihat agak ribet sih. Bisa nggak Pak Andi jadwalkan ada tabletop khusus gitu, tempat dan kapan gimana, masing-masing perwakilan daerah lah gitu. Ya. Ya, itu aja Pak Andi. Oke. Prinsipnya gini Pak, kita setiap minggu kan ada sesi seperti ini beberapa kali. Ada juga kita sesi technical untuk pembuatan akun di Binance atau technical setting bot. Itu ada sesinya, nanti bisa diikuti sesuai jadwal Pak. Nah, cuman untuk kota Mataram ya di Lombok, kita memang belum ada affiliate sama sekali di sana. Dari company juga belum ada jadwal roadshow, jadi kemungkinan ya kita bantu untuk bisa daftar online. Sebenarnya kita pandu online itu cepat loh Pak, jadi nggak susah. Nanti kalau memang butuh private, ya kita buka sesi private untuk pendaftaran di Binance sampai selesai level intermediate. Kemudian cara daftarnya di web juga nanti company akan buat PDF-nya, tutorialnya untuk bisa daftar ya, karena ini juga hari ini masih belum bisa daftar teman-teman. Jadi berita kurang baiknya baru bisa daftar nanti pukul 00:10 ya, baru sistemnya dibuka pukul 00:10. Jadi nanti ketika sistemnya sudah dibuka, nah besok mungkin keluar tutorial untuk kita bisa daftar di sana ya. Oke, siap. Ya Pak. Baik. Yang lain silakan. Saya mau tanya nih Pak, kalau untuk Binance sendiri bisa nggak terhubung langsung dengan akun Indodax kita di situ? Kan di situ ada USDT juga kan? Nah, apakah bisa terhubung ke sana seperti itu gitu loh? Apa memang harus masuk ke Binance-nya yang baru gitu loh? Oke. Jadi gini Pak, pada intinya semua exchanger itu bisa saling memindahkan dana Pak. Saya pernah coba Indodax ke Binance, Binance ke Indodax bisa. Nah, cuman ada biayanya, ya kurang lebih $1 kalau USDT kalau nggak salah. Tetapi kalau Pak punya akun toko kripto, nah toko kripto ke Binance dan Binance ke toko kripto sesama akun itu tidak ada biaya, 0 Pak biayanya. Nah, withdrawal-nya pun lebih murah toko kripto dibanding Indodax. Indodax sekali withdrawal masuk ke BCA kita itu di-charge 25.000 kalau nggak salah. Kalau toko kripto masuk ke rekening kita cuma bayar 2.500 kalau nggak salah kemarin. Begitu Pak Edi. Ya oke Pak. Masih awam banget ini dengan ini. Selama ini kan kita kan cuma tahunya kan di forex saja. Forex ya nyari ya kan. Nah tiba-tiba muncul yang seperti ini kan sepertinya kita mengenal sebuah dunia baru, yang artinya dunia baru ini kalau nggak ada yang nuntun ya kita bingung ini mau mulai dari mana, ntar sampai kemana,
mau jelasinnya ke teman itu seperti apa kan kita kan nggak dapat apa-apa. Kalau untuk di forex kan kita mungkin sudah dapat pengetahuan dari ya mungkin seperti di YouTube kan sudah ada ya kan. Nah, minimal lah ya seperti itu. Kalau yang ini kan mungkin baru banget gitu jadinya. Saya sendiri pun karena tipenya investor Pak gitu loh. Jadi di mana ada letak yang bagus ya monggo ikut gitu loh ya kan. Ya udah meramaikan ya kan, yang penting kan tiap hari ada cuan masuk kan lumayan. Asal jangan hilang aja kan gitu maksudnya. Sebagai investor gitu kan. Nah, cuman kalau memang bisa kita kembangkan dan memang ya punya jangka panjang yang bagus, kenapa enggak gitu loh. Kalau untuk forex kan kita udah berpikir kan ya nggak bakalan scan gitu istilahnya ya kan. Nah, tapi kalau untuk yang ini kan mungkin di dalam benak teman-teman kita juga kan pasti ada pertanyaan scam. Nah, apa ini yang bisa menyebabkan dia scam itu seperti apa? Nah, kayak tadi kan Bapak bilang kan ini kan Binance terbesar di dunia. Berarti sama kan, forex juga terbesar di dunia. Cuman kan kalau untuk forex kan ada broker yang kategorikan white label atau broker yang istilahnya yang tidak terregulasi seperti itu. Nah, kalau di Binance ini kan kita mulai dari nol lagi nih untuk mengetahuinya, mengenalnya seperti apa gitu loh. Mungkin kan ini yang menjadi masih tanda tanya gitu loh. Itu aja sih. Ya. Oke. Jadi prinsipnya itu bisa dipelajari sih Pak. Nanti untuk referensi tentang itu boleh nanti dijapri sama yang undang. Kalau ada yang undang di sini tolong dihubungi ya. Jadi supaya nggak bingung. Prinsipnya kalau di kripto, kalau forex tuh ada banyak broker Pak. Di kripto kalau di forex broker terbesar salah satunya kalau di dunia itu Alpari. Ya, Alpari itu adalah salah satu broker terbesar di Eropa, itu dia paling besar Pak Alpari. Nah, di Amerika ada banyak, di Amerika ada Interactive Brokers, ada FXDD dulu zaman saya trading. Nah, itu banyak sekali broker-broker forex baru ini juga bermunculan. Nah, bahkan ada yang regulated, ada yang tidak punya regulasi ya. Tidak ada regulasi pun bisa memasarkan produknya di Indonesia juga, gitu kan. Nah, cuman semua pasti ada resikonya. Nah, menurut saya yang resiko yang masih masuk akal untuk kita bisa masuk ya, di dunia kripto ya di Binance. Itu sih. Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Ini ada Pak Marvel, Wandi ada tanya, dia minta tutorial cara daftar DGP lengkap. Kalau misalnya untuk, saya bantu jawab ya, kalau misalnya untuk tutorial, nanti bisa ikut Telegram group, itu saya ada pin juga, bagaimana cara daftar. Tapi kalau misalnya bisa juga, Pak Marvel menanyakan kepada yang mengundang Pak Marvel. Jadi kalau misalnya Pak Marvel diundang sama siapa temannya, mungkin dia juga bisa bantu. Nah, kedua kalau misalnya ikut di Telegram kita, nanti kita juga seperti yang Pak Andi tadi bilang, kita setiap minggunya ada technical session. Nah, technical session ini kita juga bisa saling membantu masalah untuk cara daftar ke Binance, cara nanti setting botnya, dan lain-lain. Jadi kita pasti jangan khawatir, kita pasti bantu semaksimal mungkin sampai botnya berjalan dengan lancar. Gitu ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan kedua, akun introducer USDT 11 apa itu? Kalau untuk introducer setahu saya itu hanya untuk tidak ada bot. Jadi itu hanya untuk biar kalau misalnya tiap kali Pak Marvel introduce ke teman, ke orang-orang yang bawa orang itu untuk memakai DGP. Nah, setahu saya Pak Marvel itu bisa mendapatkan komisinya yang sama seperti kita. Nah, mungkin di bagian marketingnya Pak Andi belum sampai ke situ, nanti mungkin Pak Andi bisa bantu sedikit ya, untuk bagian marketingnya ya. Oke, saya bantu koreksi dikit ya, jadi selain akun starter, akun advance, dan akun whale, company itu pada awal-awal kemarin mengeluarkan akun introducer ya, yang tadi Pak Marvel tanyakan. Nah, biayanya berapa? 10 plus 1 biaya transfer jadi $11. Nah, akun introducer itu untuk apa? Dia tidak ada botnya, Pak. Jadi, kalau kita belum cukup untuk beli bot, belum
cukup dana untuk deposit, kita beli akun introducer supaya kita udah pasang posisi di situ, dan ketika kita kenalin ke teman, kita dapat komisi 10%, Pak, bukan 30%. Kalau Pak sebagai Pro 1, maka levelnya adalah 30%. Di bawahnya Pro 1 ada apa? Introducer. Tidak punya bot, tapi cuma punya posisi aja, dapatnya cuma 10%. Jadi sebenarnya sayang juga sih, sudah nggak ada bot, ya dapatnya cuma 10%, bukan 30%. Makanya di marketing plan ini, akun introducer saya tidak introduce, karena kan niatnya memang kita ini mau jual bot, Pak, bukan untuk main di marketing gitu ya. Kalau saya cuma main di marketing, ya tapi saya sendiri nggak trading, ya nggak ada buktinya kalau saya ini profit. Intinya seperti itu ya. Kemudian Pak Marvel juga tanya, akun trial plus deposit buat profit sharing 20, kalau 31. Nah, akun trial ini saya nggak tahu ini bakal dihapus atau tidak ya, atau dikurangi trialnya jadi 3 hari atau enggak. Nah, tapi akun trial ini juga sarana sebenarnya untuk testing aja, bukan untuk cari profit dan profit sharing dibagi gitu, enggak. Jadi untuk testing ya. Nah, untuk testing, setelah testing itu karena apa? Karena per posisi juga nggak bisa banyak, Pak. Per posisi cuma boleh $30 dan maksimum cuma 3 posisi. Jadi nggak bisa gerak juga. Seringkali malah muncul profitnya di situ minus gitu kan. Karena apa? Karena terlalu kecil yang dimasukkan $30. Sedangkan kadang di Binance itu buy dan sell-nya kuantitinya nggak bisa sempurna kebuang semua. Karena kan ada fee 0,1 di Binance yang di-charge untuk ke kriptonya tersebut. Nah, kecuali fee-nya kita udah pakai BNB, mungkin bisa lebih bersih jualnya, nah itu baru bisa kelihatan lebih jelas ya. Profit bisa di WD sewaktu-waktu, ini Bu Priscila tanya ya. Jadi withdraw-nya gampang, nanti kita ada sesi untuk withdrawal ya. Kalau buat starter 100, maksimal open 5, betul Pak. Maksimum per posisinya $100, betul. Kalau modal Binance-nya 1.000, berarti yang di-trade-kan 500, yes, betul. Tapi kalau misalnya Pak bermain di averaging ini tidak dihitung sebagai OP, jadi bisa kepake modal 1.000-nya itu ya. Untuk average down-nya yang ditanyakan Ibu Debbie itu ya, menjawab sekalian ya. Oke, Pak Dani ada angkat tangan, silakan. Pak Riki dulu, boleh silakan. Halo, selamat malam. Ya, silakan. Maaf, tadi saya terlambat ya ikut joinnya. Itu kalau yang saya tanyakan satu robotnya. Itu robotnya sewa ya per 6 bulan. Betul, Pak. Nah, terus kalau kita ikut deposit 10.000, robot 1.000, itu returnnya kira-kira sebulan bisa berapa ya? Dari pengalaman teman-teman yang pasti nggak sampai sebulan robotnya pasti kembali, Pak. Yang kemarin-kemarin ya, yang kemarin-kemarin itu nggak sampai sebulan, itu biaya robotnya udah kembali. Nah, kalau misalnya Pak ambil paket whale dengan modal 10.000, dari 10.000 berarti sama dengan yang di testimoni di video tadi ya. Tadi saya ada putarkan video, Pak. Dia sama seperti itu, paket whale dengan deposit 10.000 dalam 30 hari dia saldonya jadi 15.000. Jadi 15.000 ya. Ya. 15.000 itu dari pengalaman rata-rata udah berapa bulan ya bisa di ini ya? Ini jalannya udah berapa bulan ya testingnya? Kalau bot ini udah dijual di Indonesia mulai bulan Juli kemarin, Pak. Sebelumnya di Kanada, cuman kita nggak punya historinya yang Kanada sih. Jadi, yang di Kanada nggak ada historinya. Kalau yang di Indonesia ada historinya nggak selama 3 bulan? Mulai bulan Juli kemarin ada. Rata-rata berapa ya returnnya? Macam-macam sih. Kalau yang kemarin tadi Pak Budi ada testimoni itu dia profit 10.000 sebulan, $10.000. Nah, itu kurang lebih mungkin sekitar 40%, 50%-an lah ya. Iya, kalau 50% itu gross ya? Masih dipotong profit sharing nggak ya? Sekarang kan belum ada profit sharing, Pak. Oh, gitu. Ya. Kedepannya nantinya gimana ya?
Di bulan depan, bulan Oktober baru ada profit sharing 80-20 tadi yang saya jelasin. Ya. Oh, 80-20 ya. Ya, Oke. Oke. Kalau yang di Kanada itu udah jalan berapa lama ya? Kalau nggak salah dengar saya kemarin itu kurang lebih 3 tahunan Pak di sana. 3 tahun ya. Ya. Oh. Berarti yang di sini sebagai IB ya berarti ya? Mereka ini punya lisensi untuk jual di Indonesia Pak. Jadi ambil master license-nya untuk dijual dengan sistem affiliate ya. Semacam IB ya berarti ya? Ya semacam introduce broker ya. Betul. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ya, Pak Dani silakan Pak. Oke, terima kasih. Mas Andi mau tanya nih. Kemarin sudah sempat nyoba sih untuk trialnya, udah sempat nyoba. Terus saya muncul pertanyaan. Halo? Nggak dengar. Halo? Dengar ya? Halo? Halo? Iya, dengar nggak ya? Nah, sekarang dengar. Oke. Untuk ini permasalahan kemarin sudah ikut nyoba trial ya yang 7 hari itu. Yang jadi pertanyaannya itu kan ada paket yang 100, 500 sama 1000 itu. Halo? Halo? Dengar nggak ya? Halo? Kita dengar Pak. Nggak tahu kalau Pak Andi. Halo, dengar ya? Dengar Pak. Oh, Mungkin Pak Andi. Halo. Iya, halo. Pak Andi dengar Pak Andi? Testing. Kalau nggak dengar biarkan Pak Budi aja yang jawab Pak, sementara kalau mungkin terganggu Pak Adinya. Iya. Langsung tanya ya? Terus aja Pak, Ya. terus. Oh iya. Itu yang saya tanyakan itu kalau pas kan terjadi apa yang belum transaksi yang belum selesai kemudian ada beberapa transaksi. Kalau semisal di Binance-nya ini dananya nggak mencukupi, ternyata kurang gitu. Yang terjadi apa ya Pak ya? Yang terjadi kalau sampai kurang gitu di Binance gitu. Kalau dana di Binance-nya berkurang, otomatis penting kan Pak ya. Minus kan ya. Terus itu sinyal baru ini datang dari bisnisnya. Ya otomatis Pak sinyal baru Pak. Oh, sinyalnya aja yang nggak masuk gitu ya? Sinyalnya masuk. Terbarunya. Sinyalnya masuk, tapi Bapak tidak bisa open position. Oh, tapi tidak ada kompensasi apa-apa ya? Maksudnya cuman loss transaksi aja gitu ya? Ya, selama Bapak tidak akan loss sih, harus Pak. Ini sebagai gambaran aja. Saya loading dari Agustus. Suaranya? Agustus sampai hari ini, itu sudah berapa hari ya? 19 hari Pak. Baru close hari ini Pak. Baru close yang tanggal gitu. Dan saya 19 tidak hari sampai 19 hari. Ya, 19 hari. Yang paling lama 3 minggu. Jumlah transaksinya sampai berapa yang nginep Pak? Maksim. Yang sudah berjalan, yang pernah berjalan maksimal sebulan. Yang nginep berapa? Yang nginep tergantung dari modal, terus tergantung dari mod yang berapa Bapak ikut. Kalau 100 ya paling 5 Pak. Maksimalnya 5. Yang maksimal 500, kalau yang 500 kan paling gede bisa 5 dalam 1 hari. Kalau yang paket mobil bisa banyak, tergantung dari modal. Saya paling banyak
floating bervariasi. Ada yang 11 terus sekarang plus, ada yang tanggal 14, 17, 19, 21, 22, 29, 30, saya baru lagi. Itu mungkin bisa menjawab, Pak. Ya, lo? Ya. Ya, bisa menjawab Pak tadi Pak. Oke. Paham. Yang kedua, Iya. ada tanya lagi Pak. Untuk setelah berjalan nih, untuk upgrade-nya, upgrade paket apakah bisa di tengah jalan atau harus nunggu per 6 bulan? Untuk upgrade di tengah jalan bisa, tapi kalau misal ini ya Bapak ikut yang 100, ternyata bagus ini, dan kita punya modal lagi, bulan ya Bapak upgrade ke 500, di Bapak di 500 ya, jadi bukan isinya ya, sama bayar 1. Untuk jangka waktunya juga mengikuti yang baru, 6 bulannya itu. Pak, tadi ini apa suaranya nggak jelas tadi gimana ya? Untuk paket yang 100, mau upgrade di tengah jalan, Bapak harus bayar lagi Pak, sesuai paket, bukan selisihnya. Mengenai pewaktuan? Pewaktuannya ikut yang terakhir. Jadi sebulan ini Bapak, anggap aja yang lama hilang itu ya? Ya, anggap aja yang lama hilang, Bapak ikut misalnya bulan Oktober ini, ya dihitung mulai bulan Oktober per 6 bulannya. Oh gitu ya. Siap. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, thank you Pak Budi udah bantu jawab. Untuk yang bertanya juga terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau nggak ada Pak Randy mungkin boleh tutup. Ada Pak, ini ada yang mau tanya ya, Pak Dani atau Pak Riki ya, yang Halo. Ya Pak Riki, bagaimana? Boleh tanya lagi ya? Jadi kan ini tradingnya di Binance, berarti tradingnya fisik ya berarti ya? Spot Pak, tradingnya betul. Bukan derivatif ya, berarti fisik ya, langsung ya? Ya, betul. Jadi one way berarti ya? Yes, bukan derivatif. Terus logik tradingnya bagaimana ya? Misalnya kayak tadi kan nggak dijual tuh, di floating terus. Di floating sampai drawdown-nya berapa, intinya logik tradingnya tuh gimana ya logik tradingnya? Oke, saya coba jawab ya Pak. Jadi pada prinsipnya kalau tadi pola tradingnya Pak udah ngerti, nah sebenarnya kita ini punya settingan logik mau di cut loss di berapa atau di averaging itu bisa kita tentukan sendiri. Tetapi banyak teman-teman di sini yang tidak pakai settingan tambahan, cuman pakai default aja. Nah, defaultnya yang nggak ada stop loss, nggak ada averaging, artinya tidak diaktifkan gitu kan. Nah, dari pengalaman yang sudah ada, kan kita ini sudah sewa robot sekaligus untuk AI yang bisa screening koin yang punya potensi naik sih sebenarnya. Jadi kita pasti sudah mempertimbangkan kalau koin ini sampai minus, berarti kan harusnya bisa naik lagi entah kapan gitu kan. Nah, dari perhitungan mereka, kalkulasi mereka tadi Pak Budi cerita, itu Pak Budi tadi ada 19 hari dia akhirnya closing gitu kan. Ada teman yang sampai 21 hari kemarin closing. Nah,
itu sempat di minus 30%-an Pak asetnya Pak. Nah, kali lagi bisa plus 2,1 itu Pak. Oke. Oke, drawdown-nya bisa ke 30 ya. Ya. Kalau berarti kalau dijamin bisa lebih dari 30 juga ya berarti ya. Kalau saya sih pakai strategi yang berbeda dengan Pak Budi ya. Jadi saya pakai strateginya, saya lihat Pak, kayak kemarin itu saya ada UTK itu, saya UTK kan sempat minus ke 17% itu kan. Nah, akhirnya saya riba ya Pak. Jadi saya beli lagi di harga rendah. Nah, saya beli lagi, akhirnya saya lebih cepat closing. Saya dalam waktu 2 hari sudah closing, teman saya tunggu 4 hari baru closing, yang tidak di averaging. Averaging, berarti averaging ya, bukan tinggal ya? Bukan averaging Pak, saya buy dengan jumlah yang sama. Oke, terus pemilihan koinnya ini kan, koin kan banyak tuh, ratusan ya? Betul. Nah, itu udah dipilihin yang pasti liquid atau gimana ya? Yes, kalau saya boleh share screen, ini saya kasih tunjuk ya. Jadi koin-koin yang dipilih itu yang seperti apa sih sama mereka gitu ya. Nah, yang jelas Pak, rata-rata koin yang dipilih itu adalah koin yang dengan volume, kalau saya lihat volumenya gede-gede. Ini coba saya cek hari ini saya profit apa sih. Nah, ini sebelah kanan nih kan ada notifikasi nih. Trading finish XEC. Nah, saya coba cek XEC. XEC volume berapa? 115 juta US dollar, Pak. 24 jam terakhir, Pak. Nah, dan ATA coba saya cek ATA ini volume berapa? Jadi kalau masalah liquid nggak usah khawatir, Pak. 57 juta US dollar. Jadi memang mereka sudah mempertimbangkan di situ sih, Pak. Saya rasa salah satu dari 17 indikator yang mereka pakai itu ya volume. Oke. Terus satu lagi Pak, kalau nanti kan next ke depannya tuh ada pembagian profit sharing ya. Nah sekarang tradingnya itu pakai PAM atau pakai MAM nih Pak? Oh beda Pak. Jadi kita konsepnya bukan seperti forex yang bisa pakai PAM sama MAM ya. Jadi karena kita mainnya spot, kita ini connect API ya Pak. Jadi API itu disediakan oleh Binance untuk bisa diatur dari botnya. Jadi konsep kerjanya gini, kita ini kalau di wallet kita ini kan ada API manajemen di Binance kita nih. Ini saya bukain API manajemen ya. Nah di API manajemen ini saya ada beberapa bot nih. Saya ada bot ada 3 nih di sini ya. Nah saya buka satu. Nah di sini kita centang Pak, enable spot and margin trading. Ini saya centang. Berarti mengizinkan pihak ketiga yang menguasai API saya ini untuk melakukan spot trading di sini. Karena kita kan nggak buka yang futures ya di sini ya. Jadi spot trading. Nah, otomatis bot ini akan mengeksekusi dari sini Pak. Sebelah kanan kalau Pak lihat, saya cek API, API-nya valid. Nah, karena saya sudah masukkan API ini di bot saya. Nah, bot ini akan mengeksekusi di Binance, kemudian full 100% profit itu punya kita, punya saya. Karena di sini enable withdrawal-nya sudah tidak diperbolehkan sama Binance. Nah, sekarang cara DGP, cara perusahaan motong profitnya bagaimana? Yaitu kita harus deposit di dalam websitenya DGP sejumlah profit sharing yang nanti akan didedak otomatis ketika profit ini terjadi, Pak. Oh. Jadi withdraw-nya tuh di websitenya DGP ya? Ya, di websitenya DGP kita harus deposit, misalnya kita deposit $20 gitu ya. Nah, nanti ketika di Binance ini profit $10, di sini dipotong $2 Pak, 20%-nya. Oh, langsung? Ya. Tapi dana kita tuh adanya di Binance apa di DGP Pak? Oh, di Binance toh Pak. Itu kan tadi saya cerita deposit profit sharing doang, cuma $20. Kalau di Binance dana yang $5 kan aman di Binance, tidak ada. Oh, jadi profitnya tuh parkir dulu di DGP ya, profitnya aja yang parkir di DGP ya? Bukan. Gini, full 100% profit itu masuk saldo kita di Binance Pak, karena convert ke USDT kan. Oke. Pihak DGP ini kan tidak bisa narik duit kita di Binance. Oke. Nah, caranya dia supaya kita bisa bayar profit bagaimana? Kita harus deposit lagi di websitenya DGP
itu untuk potongan profit sharing nantinya, Pak. Nanti ya. Talangan, Jadi, berarti sebagai talangan ya? Ya, deposit untuk profit sharing, sudah deposit, nanti kalau ada profit dipotong dari sini. Kalau sampai Bapak enggak deposit, sudah habis misalnya, $20 nih habis, karena ini sudah profit $400, berarti kan $20 udah habis nih. Ya botnya akan berhenti, Pak. Sampai Pak isi lagi deposit untuk dia bisa motong profit sharingnya itu. Oh, berarti deposit ada dua ya, deposit di DGP untuk pemotongan profit sharing dan deposit di Binance kan? Betul, deposit di Binance. Ya, jadi ada dua kan? Bapak sendiri, full kendali di Bapak semua, bisa di WD sewaktu-waktu, tidak ada yang bisa ganggu saldonya itu kan. Oke. Jelas ya, kurang lebih ya. Oke, jelas. Oke, terima kasih. Yo, thank you. Silakan yang lainnya kalau ada yang masih tanya. Ya. Pak mau tanya, Pak. Silakan. Ya, ini kok mirip itu ya, Royal Q itu ya, konsepnya ya? Oh, Bapak tadi terlambat ya masuknya ya? Iya, betul Pak. Oke, jadi perbedaannya apa dengan Royal Q? Tadi saya sudah jelaskan kalau di Royal Q itu Pak, kita harus milih koinnya sendiri, itu yang pertama. Betul, ya. Nah, betul. padahal kita ini kan nggak ahli milih koin. Nah, Iya, betul Pak. Teman-teman Kendalanya di akhirnya situ. floating. Kemarin saya lihat akun teman saya floating 70%. Dananya terkuras 70% gara-gara nyantol di aset tertentu. Nah, kalau di sini di DGP Pak, itu sudah ada teknologi AI yang bisa men-screening koin mana yang punya potensi naik 2-5%. Koin itulah yang dijadikan signal ketika muncul potensi itu, bot akan mengeksekusi trading kita secara otomatis di Binance. Jadi kita nggak usah trading sendiri manual, nggak usah pilih koin sendiri, Pak. Kalau gitu. Ya, jelas ya, Pak ya. Nanti coba ini lebih jelasnya minta slide ke yang mengundang, jadi nanti mungkin bisa dijelaskan terpisah. Nanti kalau butuh sesi khusus, nanti saya bantu untuk jelaskan lagi ya. Oke, yang lainnya? Cukup ya, saya rasa ya. Pak Randy, silakan Pak. Oke, thank you ya teman-teman untuk meetingnya hari ini, udah mengikuti webinarnya pada hari ini, dan terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya semuanya, semoga terjawab ya. Nah, paling saya tambahin sedikit aja, kalau misalnya sudah siap join, kalau mau join, paling untuk nanti ya, untuk hari ini belum bisa, karena lagi di closing dari pendaftaran itu ditutup dari Rabu kemarin ya, karena kita kemarin yang masuk itu sangat banyak, jadi dari manajemen juga minta untuk di stop dulu. Tapi kabar baiknya nanti tengah malam jam 12:10 registrasi sudah bisa di-open kembali. Jadi jangan lupa tanyakan langsung, kejar langsung kepada yang membawa Anda, yang memberitahu tentang DGP ini, langsung dikejar, minta referral link-nya, langsung daftar segera. Dan jangan sia-siakan 1 bulan ini, karena 1 bulan ini juga masih belum ada profit sharing ya. Jadi profit sharing itu berlakunya nanti pada Oktober, atau nanti pada ada kelanjutan dari manajemen kalau misalnya ada dikasih tahu lebih lagi ya. Tapi untuk sementara 1 bulan ini tidak ada profit sharing, jadi jangan sia-siakan. Begitu aja paling dari saya. Kalau misalnya udah tidak ada pertanyaan lain, kita close sesi ini. Ini kalau misalnya masih ada yang mau tanya jawab, boleh juga masuk ke Telegram grup kita ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Thank you Pak Andi, thank you Pak Budi. Ya, thank you semuanya. Thank you semua teman-teman. Kita tunggu kehadirannya di grup ya.